Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita akan membedah sebuah dokumen riset internal yang sangat menarik tentang Nahdlatul Ulama atau NU. Anda sudah berbagi sumber yang, wah ini padat sekali ya, mulai dari analisis ADART sampai krisis kepemimpinan besar di tahun 2025. Misi kita, memahami pertarungan antara tradisi dan modernisasi di tubuh salah satu organisasi Islam terbesar di dunia ini. Oke, mari kita mulai bongkar. Di awal riset ini, ada detail yang kelihatannya sepele tapi ternyata fundamental. Pasca Muktamar 2021, NU mengganti kata organisasi menjadi perkumpulan. Kedengarannya seperti urusan administrasi biasa ya? Betul, kedengarannya sepele. Tapi, justru disitulah kuncinya. Ini bukan sekedar ganti nama. Ini adalah manuver korporat. Manuver korporat? Ya. Dengan menjadi perkumpulan, mereka secara hukum mengunci kontrol atas aset yang luar biasa besar. Dan, yang lebih penting, mengubah jutaan pengikut setia menjadi anggota yang terdata dalam satu struktur komando. Jadi ini langkah pertama menuju sentralisasi kekuasaan yang masif. Tepat. Mereka sendiri menyebutnya jamiaisasi. Jadi, ini upaya mengubah massa kultural menjadi struktur yang solid dan bisa dikontrol? Logis jika setelah itu mereka membangun mesinnya kan? Seperti sistem kaderisasi berjenjang yang wajib itu, sampai ada Akademi Kepemimpinan Nasional. Ini seperti bikin jalur karir resmi ya di dalam NU? Tepat sekali. Tujuannya standarisasi. Tapi ironisnya, sumber ini mencatat justru kurikulum akademi itulah yang jadi salah satu pemicu konflik. Oh ya? Dianggap terlalu menabrak sensitivitas ideologi lama gitu. Di sisi lain, mereka juga membentuk majelis tahkim. Nah, majelis tahkim. Kalau saya baca dari sumber Anda, ini seperti upaya membuat mahkamah konstitusi internal agar masalah internal tidak sampai keluar. Apa interpretasi saya benar? Anda menangkap esensinya. Tujuannya memang itu. Tapi yang lebih menarik, di saat yang sama, mereka juga sangat progresif keluar. Munas Alim Ulama 2025 itu menghasilkan terobosan fikih yang relevan dengan isu global. Seperti perdagangan karbon itu ya? Betul. Melegalkan perdagangan karbon dengan menganggap hak emisi sebagai hak imaterial yang bisa dijual. Bahkan ada solusi untuk haji, membolehkan lansia hanya melintas atau murur di Muzdalifah demi keselamatan. Sangat pragmatis. Jadi di satu sisi mereka membangun perangkat hukum modern yang sangat canggih, bahkan untuk isu global, Anda pasti berpikir ini akan membuat organisasi berjalan seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Tapi sumber Anda menunjukkan justru sebaliknya. Mesin ini macet total di tahun 2025. Dan macetnya fatal. Terjadi saat pimpinan Dewan Syuro, Syuriah, mencoba memberhentikan Ketua Umum Eksekutif Tan Fijiah. Ini adalah blunder konstitusional. Bayangkan, seorang manajer departemen, yaitu Syuriah, menggunakan memo internal atau perkum untuk memecat CEO. CEO-nya Ketua Umum? Betul. Yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham tahunan, yaitu Muktamar. Secara hierarki itu tidak masuk akal. Sama sekali. Apa pemicu utamanya sampai terjadi blunder seperti itu? Pemicunya kompleks dan bisa dibilang sangat modern. Selain sengketa kurikulum kaderisasi yang tadi kita bahas, ada indikasi masalah keuangan dan ini yang paling mengejutkan. Perbedaan pandangan soal pengelolaan konsesi tambang yang baru didapat dari pemerintah. Tunggu tambang? Saya tidak menyangka isu korporat seperti itu bisa menjadi pemicu konflik di organisasi keagamaan sebesar NU. Ini benar-benar di luar dugaan saya dari sumber yang Anda berikan. Inilah wajah baru NU. Dan ya, krisis ini akhirnya buntu. Mekanisme formal tidak berjalan. Majelis tahkim yang baru dibentuk pun tidak digunakan. Jadi, bagaimana ini diselesaikan? Justru di sini letak paradoksnya. Yang turun tangan adalah kekuatan kultural yang paling tradisional. Para kiai sepuh. Para kiai sepuh? Iya. Musyawarah di Lirboyo pada Desember 2025 memaksa kedua kubu untuk berdamai, untuk islah. Tunggu sebentar. Jadi setelah membangun semua struktur hukum modern, ADART, Perkum, Majelis Tahkim, pada akhirnya yang menyelesaikan masalah justru mekanisme informal para sesepuh. Lalu apa gunanya semua modernisasi itu jika pada saat genting semuanya dikesampingkan? Ini seperti kontradiksi besar. Tepat sekali. Itulah inti dari temuan riset ini. NU sedang dalam transisi besar. Mesin birokrasi modernnya sudah ada, tapi perangkat tunak kulturalnya masih jauh lebih dominan. Krisis 2025 adalah buktinya.
Muktamar 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mereka untuk menyelaraskan keduanya. Rekomendasi dalam riset ini pun menyoroti hal itu kan, harmonisasi aturan, reformasi majelis tahkim, dan audit transparan untuk aset-aset baru seperti tambang. Benar. Dan ini memunculkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Saat sebuah organisasi yang fondasinya adalah otoritas spiritual mulai mengelola aset ekonomi skala besar, mampukah ia mempertahankan integritas dan khitahnya dari tekanan duniawi berupa keuntungan dan kekuasaan korporat?